hari ini pasar responnya kenapa langsung sangat-sangat frontal. Walaupun sebenarnya pelemahannya sudah terjadi di jelang closing tanggal 15 Agustus 2025 kemarin di pekan lalu, tapi masih bersambung di 7.800-an dan hari ini. Dan kemarin juga analis sempat bilang nih kalau langsung ke 7.800 bisa jadi koreksinya akan jadi koreksi series correction gitu ya. Jadi koreksinya akan series, artinya akan terjadi mungkin lebih dari 3 hari. Kita mulai dulu nih dari IHSG nih, Syaf. Iya, seperti yang dari tadi kita ungkit ya, memang pada pekan lalu IHSG sempat menyentuh level tertingginya di 8.017, tetapi sebenarnya level itu bukan tidak bertahan begitu lama gitu kan, karena akhirnya sampai penutupan kembali ke level 7.800-an dan hari ini IHSG terbukti juga masih bertahan di level 7.800-an atau turun 0,45% dan sektor yang mengalami pelemahan terbesar dari sesi pertama ini ada di sektor finansial, lalu ada di kesehatan juga, tetapi beberapa sektor yang mengalami penguatan yaitu ada di BBRI dan juga yang maksudnya menjadi pemberat utama ya maksud saya itu adalah BBRI dan BCA. Makanya tadi kita lihat secara sektoral finansial terjadi pelemahan, ditambah juga sektor-sektor atau emiten-emiten yang berada di bawah kongsi Toto Sugiri dan juga grup Salim yang itu juga menjadi pemberat dari IHSG hari ini. Sementara kalau dari sentimennya, karena memang pekan ini rilisnya banyak sekali, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang sama-sama mempengaruhi pasar dalam negeri. Salah satunya adalah Bank Indonesia yang akan mengumumkan kebijakan suku bunganya pada hari Rabu nanti dan diperkirakan masih akan dalam tren menahan suku bunga karena pada pertemuan terakhir di 15 dan 16 Juli BI ini memutuskan untuk memangkas suku bunga 25 basis poin dan kemungkinan tidak akan ada pemangkasan di bulan ini. Dan dari segi deposit facility-nya juga di pertemuan sebelumnya sudah turun menjadi 4,5%. Lalu lending facility-nya juga sudah turun 6%. Baik, kalau dilihat dari sentimen ya masih sama nggak jauh-jauh begitu ya terhadap agenda setting setiap bulan ya. Tapi menarik kalau kita lihat soal masalah suku bunga sebenarnya dari pemangkasan suku bunga yang terjadi di Bank Indonesia ini beberapa kali juga sudah mulai membentuk apresiasi yang positif untuk saham-saham properti, real estate gitu ya. Walaupun memang kalau tadi secara keseluruhan saham-saham based on perbankan big caps itu memang koreksi, berarti konfirmasi yang terjadi adalah hari ini lebih banyak hantui aksi profit taking karena kemarin keuntungannya sebenarnya lumayan gede. Sudah lumayan ya, walaupun sebenarnya dari harga belum terlalu bangkit ke zona sebelumnya sebenarnya ya, cuman ya udah terjadi koreksi, sudah terjadi apresiasi. Nah terlepas dari itu BI juga akan merilis beberapa data di pekan ini, salah satunya adalah transaksi berjalan kuartal 2 2025 yang akan dirilis pada hari Jumat ini yang diperkirakan masih akan berada di data yang belum adanya peningkatan terlalu signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Karena pada kuartal sebelumnya transaksi berjalan ini mencatatkan defisit sebesar 200 juta US dollar atau setara dengan 0,1% dari PDB. Dan angka ini sebenarnya menurun dibandingkan dengan defisit 1,1 miliar USD atau 0,3% dari PDB di kuartal keempat 2024. Dan ini juga menjadi yang lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2024 yang angkanya 2,2 miliar USD. Nah dengan kondisi ini artinya neraca pembayaran Indonesia kuartal 1 2025 mencatat defisit 800 juta USD. Meski demikian cadangan devisa kita sebenarnya masih cukup kuat karena mencapai 157,1 miliar USD di akhir bulan Maret 2025 dan angka ini setara juga dengan pembiayaan 6,5 bulan impor dan juga pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, di pekan ini juga BI juga akan merilis data uang beredar atau M2 periode Juli 2025 dan ini juga akan menjadi perhatian pasar karena akan melihat kemana sebenarnya arah likuiditas perekonomian di tengah dinamika global dan juga kebijakan moneter domestik. Singkat saja, periode sebelumnya likuiditas atau uang beredar itu tumbuh 6,5% di bulan Juni 2025 dan artinya ini lebih tinggi dibandingkan periode Mei yang berada di angka 9.500 Mei 2025 yang berada di 4,9%. Artinya dengan total M2 kita itu berada di angka 9.597,7 triliun rupiah. Iya, M2 tuh uang beredar ya. Jadi dengan kata lain kalau uang beredarnya banyak,
berarti aksi konsumsi masyarakat pun juga sudah terjaga tinggi dan bahkan bisa ke arah tinggi gitu ya. Apalagi angkanya secara year on year ini tumbuh 6,5% begitu. Nanti ini akan tercermin juga sebenarnya untuk data inflasi bulanan ini akan capture juga gitu ya dari uang beredar yang ada di masyarakat. Itu dari domestik nih. Kita geser kayaknya ke global nih, Syaf. Apa saja nih? Kalau dari global sebenarnya cuma ada dari China dan juga Amerika Serikat. Nah, kalau dari China juga akan merilis kebijakan suku bunganya periode Agustus 2025 di hari Rabu nanti. Di mana pasar menanti langkah dari Beijing di tengah melambatnya konsumsi domestik dan juga pertumbuhan ekonomi yang mulai kehilangan momentum. Keputusan sebelumnya untuk PBOC itu memang tetap berada di level 3% atau loan prime rate-nya atau LPR-nya dalam tenor 1 tahun di 3,5% dan tenor 5 tahun 3% di tenor 1 tahun, 3,5% untuk tenor 5 tahun. Dan hal ini juga mempengaruhi negara-negara sekitarnya yang bergantung pada perekonomian China. Karena jika China kondisinya membaik, otomatis negara-negara yang memang bergantung atau perekonomian yang memiliki keterkaitan erat dengan China juga bisa berdampak. Tetapi memang kita akan saksikan seperti apa kebijakan suku bunga dari China. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah Amerika Serikat. Tentunya pada pekan ini nanti kita akan ada hasil risalah rapat FOMC ya, Federal Open Market Committee, yang akan keluar pada hari Kamis, di mana The Fed akan merilis kira-kira apa saja hasil meeting dari pertemuan di 31 Juli lalu. Selain itu juga akan ada rilis laporan keuangan dan juga berapa perusahaan besar di Amerika Serikat yang cukup berpengaruh seperti Walmart, Target, Home Depot, Lowe's, lalu ada Ross Stores. Dan kinerja perusahaan-perusahaan ini tentunya akan menjadi barometer bagi konsumsi domestik di Amerika Serikat ya, khususnya di tengah kekhawatiran inflasi akibat tarif dan juga adanya penurunan sentimen konsumen. Lalu faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah adanya Jackson Hole. Nah, pendapat dari Jerome Powell di Jackson Hole itu tentunya juga akan mempengaruhi investor, karena biasanya pertemuan-pertemuan Jackson Hole sebelumnya tuh dianggap pertemuan maut atau statement-statement Powell tuh disebut statement maut gitu, karena bisa dengan gampang mengubah arah pasar secara drastis. Salah satunya juga sempat terjadi kan di tahun 2022, di mana simposium itu menjadi momen dramatis di pasar keuangan, di mana pada saat itu Jerome Powell bikin pasar berdarah-darah katanya sih seperti itu gitu kan, karena lebih hawkish dari ekspektasi pasar. Nah, pidatonya diperkirakan nih akan merilis tentang bagaimana perjalanan ekonomi Amerika Serikat sepanjang tahun 2025, bahkan kemungkinan bisa menjadi pidato terakhir dari Powell di bawah kepemimpinannya dia di The Fed saat ini. Oh, oke. Berarti akan digantikan oleh saya? Siapa yang cocok menurut kacamata Trump ya? Ini masalahnya soalnya Trump kayaknya punya idealis tersendiri. Tapi emang dari zaman dulu ketika The Fed itu dipimpin Janet Yellen atau siapapun lah yang pernah memimpin The Fed itu emang gak pernah kompak sama pemerintahan, gak pernah kompak sama presiden-presiden yang ada sih. Kayaknya itu emang udah tradisinya Amerika Serikat ya, karena apa yang diinginkan oleh pemerintahnya dengan kebijakan The Fed yang ingin mempertahankan kondisi ekonomi, mengontrol inflasi, itu memang tidak pernah sejalan. Memang nggak semuanya harus sejalan sih. Memang benar harus ada timekeepernya, ada kipernya juga. Nah, ini kayaknya udah kebentuk sih di culture-nya pemerintahan Amerika Serikat ya, antara pemerintahnya dan juga yang megang duit atau yang memberikan kebijakan gitu ya, si The Fed ini, the Federal Reserve ya. Nah, kalau ke dalam negeri kayaknya penting juga untuk kita lihat bagaimana rupiah kita tadi sempat di update masih 16.100, tahu-tahu udah 16.200 di pukul 16 waktu Indonesia Barat nih. Ya sebenarnya kalau dari rupiah sih nggak terlalu berbeda jauh ya terkait sentimennya, karena memang nilai tukar rupiah sudah tercatat melemah dan rupiah tidak menjadi mata uang sendiri yang melemah, juga mata uang asing lainnya. Singapura dolar, yen Jepang, euro, Hong Kong juga mengalami pelemahan gitu kan, tapi memang sedikit banyak dipengaruhi karena sentimen luar dan juga menguatnya di XY. Kenapa di XY menguat? Karena itu tadi FOMC dan sebagainya. Jadi memang koreksi yang terjadi saat ini memang karena ada sentimen rilis data pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara sih. Tapi emang kita kemarin sempat merasakan pesta pora menjelang Hari Raya Kemerdekaan ke-80 tahun. Kemudian setelah itu selama beberapa hari memang langsung ada sedikit gejolak, bukan hanya di makro di market gitu ya, tapi di rupiah juga
kena imbas Makanya kan juga kalau ya. kita lihat di sosial media gitu ya, pesta poranya cukup sehari, besok langsung kembali ke realita. Ya benar, IHSG dan rupiah langsung kembali ke realita. Oh, this is reality.